Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan tak lupa Ibu selalu mengingatkan untuk kalian semua menjaga kebersihan, selalu memakai masker dan sering mencuci tangan. Dan yang paling penting adalah jika kita berada di luar rumah, kita selalu menjaga jarak dengan orang sekitar. Ini adalah pertemuan pertama kita ya, tapi sebelum kita memasuki pertemuan inti, yaitu di mana proses pembelajaran dimulai, alangkah baiknya salah satu dari kalian memimpin doa agar pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang lancar. Silahkan salah satu dari kalian memimpin doa. Sebelum Ibu menampilkan PowerPoint yang sudah Ibu buat sebelumnya, Ibu ingin mengetahui seberapa jauh pengetahuan kalian mengenai bumi. Ada yang bisa menjelaskan apa sih itu bumi? Iya, terima kasih atas penjelasannya. Dan ada pendapat lain mungkin? Ya, tepat sekali. Itulah pengertian bumi yang sesungguhnya. Oke, kita masuk ke dalam PowerPoint yang sudah Ibu buat sedemikian rupa, dan jangan lupa menyiapkan alat tulis untuk mencatat. Siapa tahu ada yang perlu untuk kalian catat ya. Dan tolong disimak karena di akhir pertemuan nanti akan ada pertanyaan untuk kalian semua yang berhubungan dengan PowerPoint yang sudah Ibu buat. Silakan disimak ya PowerPoint-nya. Kita masuk ke dalam materi yang pertama ya, pertemuan pertama kita, yaitu dinamika planet bumi, di mana kita adalah makhluk hidup yang menempati satu di antara 7 planet yang bisa dihuni. Satu-satunya planet yang bisa dihuni hanya bumi, dengan berbagai ciri-ciri spesifikasi yang mungkin nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Mengapa sih kok bisa bumi yang bisa dihuni, kenapa yang lain tidak bisa? Oke, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian semua seperti yang ada di PowerPoint ini. Tahukah kamu mengapa hanya bumi yang bisa dihuni manusia? Ada yang bisa menjawab? Mengapa sih kok hanya bumi? Kenapa planet lain nggak bisa? Kenapa Mars nggak bisa? Padahal Mars kan juga memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan bumi. Mars juga memiliki kadar oksigen, juga memiliki air. Itu kan sudah menjadi hal yang sangat dibutuhkan manusia kan, yang sangat dibutuhkan makhluk hidup bahkan. Kenapa Mars nggak bisa? Ada yang bisa menjelaskan? Terima kasih atas pendapat kalian berdua. Jika Ibu boleh menyimpulkan, kenapa kok hanya planet bumi yang bisa dihuni oleh manusia? Karena planet bumi ini memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang bisa ditempati oleh manusia.
dan maksud saya makhluk hidup ya, maksud ibu makhluk hidup. Dan ini ya hanya bumi yang memiliki, planet lain tidak ada yang memiliki. Mungkin planet Mars memiliki kadar oksigen dan juga memiliki air, tapi sampai sekarang masih dilakukan penelitian lanjut mengenai planet Mars tersebut. Apakah bisa planet itu dihuni oleh makhluk hidup? Oke, selanjutnya ibu akan menyimpulkan tadi ya, ciri-ciri atau karakteristik mengapa bumi bisa dihuni oleh makhluk hidup. Yang pertama, bumi ini mengandung banyak air dan asam amino. Kita bisa lihat ya dari banyaknya perairan-perairan yang ada di bumi, di dunia. Terutama kita bisa lihat dari dekat saja di Indonesia, di mana negara kita ini sangat kaya akan perairan, bahkan disebut dengan negara yang lautnya sangat banyak, samudra, dikelilingi 2 samudra. Kalian juga tahu, kalian juga tadi sudah menyebutkan. Dan dilansir dari National Geographic, bumi kita terbentuk dari ledakan dahsyat sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, yang dikenal dengan teori Big Bang. Beberapa peneliti mempercayai selang 600-700 juta tahun kemudian, atau sekitar 3,9-3,8 miliar tahun yang lalu, hujan meteor membombardir bumi dengan membawa serta air dan asam amino dengan jumlah yang banyak. Adanya air dan asam amino memungkinkan muncul cikal bakal kehidupan, bakteri bersel tunggal. Sejak saat itu, makhluk hidup pun tumbuh semakin kompleks. Yang kedua, sudah ibu bilang di awal tadi, adanya oksigen yang mencukupi. Tersedianya oksigen yang cukup tentu merupakan anugerah terindah bagi makhluk hidup seperti manusia. Apa yang akan terjadi jika makhluk hidup kekurangan oksigen? Ya, jawabannya kepunahan. Munculnya benua super besar, yaitu Pangea, yang merupakan daratan luas, menyebabkan perubahan geologi, iklim, dan juga lingkungan yang parah. Letusan gunung api yang berlangsung terus-menerus selama 1 juta tahun mengeluarkan lava seluas kira-kira 300 juta kilometer persegi dan menghasilkan endapan setebal lebih dari 1750 meter. Dampaknya, gas metana yang membeku dalam air laut pun mencair, memberi dampak pemanasan global 20 kali lebih kuat dari gas CO2 atau karbon dioksida. Hanya 5% populasi makhluk hidup yang bertahan, sisanya 95% musnah akibat kekeringan yang hebat, kekurangan oksigen, dan hujan asam yang menyebabkan tumbuhan tidak mampu bertahan. Itu adalah salah satu kasus di mana kepunahan makhluk hidup di bumi akibat kekeringan dan kekurangan oksigen dan juga akibat hujan asam. Dan yang ketiga ini adalah karbon dioksida yang berperan penting dalam fotosintesis tumbuhan. Kadang kita menganggap bahwasanya karbon dioksida ini adalah zat yang buruk, zat yang jahat, padahal pada dasarnya karbon dioksida ini adalah makanan utama untuk tumbuhan, yang dimana tumbuhan sendiri adalah pasokan makanan juga untuk manusia dan hewan. Jadi tumbuhan sendiri adalah siklus rantai makanan berawal dari tumbuhan. Dan mungkin bahkan kehidupan awal itu juga dari makhluk hidup tersebut, dari tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu atmosfer yang menjadi penjaga bumi. Kenapa bisa disebut atmosfer yang menjaga bumi dan juga menjaga kita semua? Memang dia tidak terlihat, bahkan bayangannya pun tidak ada.
Namun, lapisan tipis dan tidak terlihat tersebut menjadi penjaga yang kuat untuk melindungi seluruh makhluk hidup yang berada di bumi dari serangan benda asing luar angkasa. Saat itu, bumi adalah satu-satunya planet yang layak dihuni. Planet-planet di dalam tata surya kita, kecuali bumi, saat ini tidak mengandung unsur yang dapat menopang kehidupan. Tetapi bukan berarti tidak ada planet lain di luar langit sana yang mempunyai kehidupan yang sama seperti bumi. Manusia akan selalu mempercayai keberadaan makhluk hidup seperti dirinya di planet lain. Itulah 4 alasan mengapa bumi bisa ditinggali manusia dan makhluk hidup lainnya. Di slide selanjutnya, Ibu membagi 3 kategori agar bisa kalian pahami dengan mudah. Yang pertama, teori pembentukan planet bumi. Dan yang kedua, perkembangan kehidupan bumi. Dan yang ketiga, yaitu dampak rotasi dan revolusi bumi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, bumi merupakan planet tempat tinggal kita sebagai manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam tata surya, bumi adalah planet ketiga dari matahari setelah Merkurius dan Venus. Hingga saat ini belum ditemukan planet lain yang memiliki tanda-tanda makhluk hidup di dalamnya selain bumi. Tapi pernahkah kalian berpikir tentang teori pembentukan bumi? Seperti alam semesta, tentunya tata surya dan bumi memiliki awal mula pembentukannya. Karena hal tersebut tidak dapat diamati atau diuji lewat eksperimen, para ilmuwan mengemukakan teori mengenai pembentukan bumi, yaitu ada 5 teori tersebut. Yang pertama adalah nebula, yang kedua adalah planetesimal, yang ketiga adalah bintang kembar, yang keempat adalah protoplanet, dan yang kelima adalah teori pasang surut. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah teori pembentukan planet nebula atau teori kabut nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 yang kemudian disempurnakan oleh Pierre de Laplace di tahun 1796. Karena teori ini juga sering dikenal sebagai teori kabut Kant-Laplace. Teori ini menyebutkan bahwa di alam semesta terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut nebula. Gaya tarik-menarik antar gas membuat kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Proses perputaran ini mengakibatkan materi kabut di bagian khatulistiwa terlempar dan berpisah, kemudian memadat karena pendinginan. Yang kedua adalah teori planetesimal. Di awal abad ke-20, seorang ahli astronomi Amerika Forrest Ray Moulton beserta ahli geologi Thomas C. Chamberlain mengemukakan teori planetesimal. Teori ini mengemukakan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Pada satu titik, bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari sehingga hampir menjadi tabrakan. Akibatnya, gas dan matahari ringan di bagian tepi matahari dan bintang tersebut menjadi tertarik. Materi yang terlempar mulai menyusut dan membentuk gumpalan-gumpalan yang dinamakan dengan planetesimal. Planetesimal tersebut mendingin dan memadat sehingga akhirnya menjadi planet-planet yang mengelilingi matahari. Yang ketiga adalah teori bintang kembar. Teori ini dicetuskan oleh ahli astronom bernama Raymond Arthur Lilleton. Menurutnya, galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak materi yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak memiliki gaya gravitasi yang kuat, sebaran pecahan jedakan bintang lainnya mengelilingi bintang tersebut. Bintang yang tidak meledak kemudian dikenal dengan matahari, sementara pecahan-pecahannya yang lain adalah planet yang mengelilinginya.
Selanjutnya atau teori yang keempat yaitu teori protoplanet. Teori ini dikemukakan oleh Carl van Weizsäcker, G.P. Kuiper, dan Subrahmanyan Chandrasekhar. Menurut teori protoplanet, di sekitar matahari terdapat kabut gas yang membentuk gumpalan-gumpalan secara evolusi berangsur-angsur menjadi gumpalan padat. Gumpalan kabut gas tersebut dinamakan protoplanet. Dan teori yang terakhir adalah teori pasang surut gas. Teori pasang surut gas pertama kali dikenalkan oleh James Chance atau Harold Jeffrey tahun 1918. Menurut mereka, sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak dekat dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari yang saat itu masih berupa gas. Saat bintang tersebut mendekat, akan terbentuk gelombang raksasa pada tubuh matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang. Gelombang tersebut mencapai ketinggian yang luar biasa dan menjauh dari inti matahari menuju bintang tersebut. Gelombang yang membentuk lidah pijar akan mengalami perapatan gas hingga terpecah menjadi planet-planet. Pada poin yang kedua yaitu perkembangan kehidupan bumi, ini dibagi menjadi beberapa zaman, yaitu yang pertama zaman Prakambrium 4,5 miliar sampai 290 juta tahun. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum, terjadi 590 juta tahun yang lalu. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum, 250 juta tahun yang lalu. Dan yang terakhir adalah zaman Neozoikum, terjadi pada 65 juta tahun yang lalu. Selanjutnya kita masuk ke dalam teori perkembangan bumi, yaitu ada 4 teori. Yang pertama kontraksi, konveksi, Laurasia Gondwana, dan apung benua. Kalau yang pertama ini teori kontraksi menjelaskan bahwa bumi mengalami pendinginan dalam kurun waktu yang sangat lama, di mana massa sangat panas bertemu dengan udara dingin sehingga mengakibatkan terjadinya penggerutan. Yang kedua adalah teori konveksi. Teori ini menyebutkan bahwa arus konveksi dari dalam mantel bumi yang terdiri dari massa berupa lava, seperti itu. Dan yang keempat yaitu teori Laurasia Gondwana. Permukaan bumi selalu mengalami perubahan atau perkembangan. Perubahan dimaksud terus berlangsung hingga kini ditunjukkan dengan adanya pergerakan atau pergeseran daratan atau benua. Dan yang terakhir yaitu teori apung benua. Albert Wegener, seorang ahli meteorologi Jerman, mengemukakan konsep pengapungan benua dalam karya berjudul The Origin of Continents and Oceans. Hipotesisnya ialah adanya satu benua besar yang disebut Pangea yang dikelilingi oleh Patalasa atau semua lautan. Dan selanjutnya sekitar 200 juta tahun yang lalu, benua Pangea ini pecah menjadi benua-benua lebih kecil. Kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu dampak rotasi bumi. Yaitu yang pertama terjadinya siang dan malam, yang kedua perubahan arah angin, yang ketiga perubahan pepat kutub utara dan selatan, yang keempat adalah perbedaan waktu, yaitu terbagi menjadi 3, WIB, WIT, dan WIT. Maksud ibu WIB, WITA, dan WIT gitu ya. Selanjutnya yaitu dampak revolusi bumi, yaitu ada 4. Perubahan musim, yang kedua perbedaan lama siang dan malam. Kalau revolusi perbedaan siang dan malam. Kalau revolusi perbedaan lama siang dan malam. Yang ketiga gerak semu matahari. Yang keempat perbedaan rasi bintang. Oke, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai dinamika planet bumi. Apakah ada pertanyaan dari kalian?
Langsung saja, Ibu akan memberi kalian tugas yang dikerjakan sekarang juga dan juga nanti akan dikumpulkan 20 menit setelah Ibu memberi instruksi mengenai tugas tersebut. Tugasnya akan Ibu bagikan melalui classroom yang kalian bisa membuka di classroom masing-masing, dan tugasnya ini adalah tugas individu yang dimana kalian harus mengerjakan sendiri, dan nanti juga kalian bisa melihat materi-materi dari modul yang Ibu bagikan, dan tak lupa Ibu juga akan men-share PPT yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan ini jam 10 ya. Jam 10 nanti Ibu akan memberi waktu mengerjakan 20 menit, dan setelah itu salah satu dari kalian, mungkin beberapa dari kalian akan mempresentasikannya. Dan jangan lupa semuanya tetap mengumpulkan tugas walaupun yang mempresentasikan hanya beberapa ya. Dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih atas presentasinya dari Michelle dan juga dari Dedi. Terima kasih, dan itu sangat-sangat sekali membantu untuk teman-teman memahami lebih jauh apa sih itu mengenai dinamika planet bumi. Dan tak disangka-sangka kita sudah 2 jam mempelajari dinamika planet bumi, dan waktunya sudah selesai. Dan sebelum selesai, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan salah satu dari kalian memimpin doa. Dia, kamu saja. Ya, pertemuan kali ini saya akhiri, dan semoga kalian semua tetap sehat dan diberi perlindungan oleh Allah, dan jangan lupa untuk selalu memakai masker. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan pertemuan selanjutnya akan membahas lebih jauh mengenai planet-planet lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.